Oke, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan judul khotbah saya pada hari ini adalah Rahasia Merebut Tanah Perjanjian. Saudara yang kekasih, kalau kita berbicara tentang tanah perjanjian, kita tahu bahwa tanah perjanjian yang ada di kitab Yosua yang nanti akan kita baca itu berbicara tentang tanah Kanaan, di mana tanah Tuhan janjikan kepada bangsa Israel pada waktu Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan, yaitu di Mesir, dan Tuhan mau memindahkan mereka dari tanah perbudakan menuju kepada tanah perjanjian, di mana di tanah perjanjian di sana melimpah segala sesuatu susu dan madu, saudara. Karena berbicara susu dan madu berbicara tentang mereka menjadi budak di Mesir, dan mereka menjadi budak untuk sesuap makan. Dan di tanah Kanaan di sana berlimpah makanan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Saudara yang kekasih, itu juga yang Tuhan janjikan buat kita, di mana kita telah dipindahkan dari kutuk kepada berkat, dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Tuhan memindahkan kita dengan tujuan, saudara, supaya kita bisa bersekutu dengan Tuhan, supaya kita bisa hidup dengan Dia. Karena hanya hidup dengan Tuhan, kita akan mengalami kemenangan yang sesungguhnya yang Dia sediakan buat kita. Makanya firman Tuhan berkata, di luar Tuhan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya di dalam perjanjian baru itu lebih hebat lagi. Tuhan bukan hanya menyertai bangsa Israel, ya, Dia menyertai bangsa Israel dan Musa jadi juru bicaranya. Tetapi bukan hanya seperti itu di perjanjian baru, tapi di perjanjian baru Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Setiap orang percaya ada kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Dan kehadirannya itu adalah kekal nilainya. Ya, artinya kalau Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau, ya Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Yang suka meninggalkan Tuhan itu adalah kita. Tapi Tuhan Dia tetap setia. Makanya Dia katakan, walaupun engkau tidak setia, aku tetap setia. Jadi Anda jangan pernah berdoa bilang, Tuhan jangan tinggalkan aku. Apalagi ada lagu-lagu kayak gitu, jangan dinyanyiin. Itu bukan nggak alkitabiah. Ya, ada lagu zaman dulu banget. Tuhan, masihkah kau mendengar doaku? Saudara, Tuhan tetap mendengar doa. Tapi kitanya yang tidak bisa berhubungan karena kita jauh dari Dia. Ada amin. Ya. Untuk itu, mari saudara kekasih, kita akan belajar hari ini tentang rahasia merebut tanah perjanjian. Artinya, kalau di bahasa perjanjian baru kita sudah ada di tanah perjanjian, tetapi kita tidak bisa merebut semua apa yang disediakan di tanah perjanjian ini. Dan khususnya di sini saya akan berbicara bagaimana Joshua dia merebut daerah Kanaan itu, tanah Kanaan, di mana dia mengalahkan setiap musuh-musuhnya di tanah Kanaan, saudara. Dan dia rebut itu karena tanah Kanaan ini telah diduduki. Kita ingat bahwa kakek daripada siapa Israel, Yakub, yaitu Abraham. Bapaknya Yakub kan Ishak, bapaknya Ishak Abraham. Waktu Abraham keluar dari Ur Kasdim, terus Tuhan membawa dia pergi kemana? Ke tanah Kanaan, benar? Ya, dan di tanah Kanaan ini dia keturunannya hidup, saudara, ya, dari Yakub. Dan apa yang terjadi? Terjadi kelaparan, kita ingat. Dan akhirnya Yakub berpindah tempat, pindah ke Mesir, karena saat itu Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir, mangku bumi di Mesir. Yusuf memerintah di sana, dan akhirnya mereka semua pindah ke tanah Goshen di Mesir. Mereka minta sama kaisar supaya mereka tuh bisa tinggal di tanah Goshen, tanah pertanian. Dan di sanalah mereka bertani, bercocok tanam, saudara yang kekasih. Ya, keluarga daripada Yusuf ini, keturunan daripada Yusuf. Dan termasuk Yakub ada di sana. Dan akhirnya mereka tinggal udah 400 tahun tanpa disadari, udah tinggal dan udah jadi budak. Yusuf udah mati, Yakub udah mati. Semuanya, saudara yang kekasih. 12 suku ini yang bapak-bapak leluhur ini udah gak ada semua, saudara. Ya, dan akhirnya Tuhan membawa mereka kembali ke tanah Kanaan yang Tuhan janjikan kepada bapak leluhur mereka, yaitu Abraham. Tetapi waktu mereka kembali, tempat itu sudah diduduki, saudara. Dan
Waktu diduduki tentunya mereka harus rebut itu kembali. Karena itu tanah di mana Tuhan telah memberikan kepada mereka. Dan kita lihat saudara yang kekasih. Ya ini pokoknya mengenai tanah perjanjian ini, itu menceritakan kalau perjanjian baru ya. Itu menceritakan seperti kita. Yang tadinya diciptakan Tuhan manusia ini untuk Tuhan. Ya. Dan diberi kemuliaan semuanya. Di Taman Eden dikasih semuanya, disediakan. Tapi akhirnya manusia jatuh di dalam dosa. Ya, dan akhirnya Tuhan membawa kembali kita kepada tujuan Allah. Untuk itu pada saat ini mari kita akan belajar. Ya, kita lihat latar belakang dulu dari transisi. Di mana Joshua yang akan memimpin bangsa ini untuk masuk tanah Kanaan. Saudara bayangkan. Selama 40 tahun mereka berjalan. Dan generasi yang keluar dari tanah Mesir, mereka udah pada mati. Jadi pada waktu mereka sampai di ujung ya perjalanan mereka, yaitu mereka sampai di dekat sungai Yordan, tinggal menyeberang, mereka sudah sampai di tanah Kanaan. Tetapi saat itu saudara, Musa, pemimpin dari bangsa ini, itu mati. Ya mati karena Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk masuk ke tanah Kanaan. Jadi dia mati sebelum masuk ke tanah Kanaan, sebelum menyeberang ke sungai Yordan. Dan pada saat itu bangsa Israel terjadi krisis kepemimpinan. Ya, kan ada transisi dan krisis identitas. Karena Musa itu dianggap sebagai bapak mereka. Dan Musa itu juga dianggap bukan hanya seorang pemimpin, saudara. Tetapi Musa itu dianggap juga sebagai nabinya mereka. Ya, sebagai penyambung lidah Allah. Dan Musa itu bagi mereka adalah segala-galanya oleh bangsa Israel ini, saudara. Dan Musa ini adalah seorang pemimpin yang besar. Karena dia membawa umat Israel sekitar jutaan umat, saudara. 2-3 juta, saudara bisa membayangkan gak jutaan. Ya, saya lihat aja perkemahan anak-anak muda di gereja adiknya Pastor Doni di Manado. Waduh, 27.000 sampai 30.000. Oh, dibilang berapa puluh ribu, hampir 50.000. Waduh, saya lihat, waduh, untuk anak muda udah penuh dengan seperti itu. Ya, dihadiri sama wakil presiden itu yang buka. Si Pak Gibran yang buka. Saya lihat, waduh, itu banyak sekali gitu loh. Ya, puluhan ribu. Nah, saya bisa membayangkan jutaan ini dipimpin di padang gurun. Ada amin? Ya, kalau jutaan terus pakai speaker, bener nggak? Ya, orang puluhan ribu aja kalau pakai speaker nggak kedengaran. Anda bisa bayangin Musa? Anda bisa bayangin? Ya, dan itu luar biasa sekali, saudara yang kekasih. Dan terjadi krisis kepemimpinan pada saat itu. Ya, dan mereka menganggap bahwa Musa ini adalah manusia pembuat mujizat. Jadi semua udah ditumpukan kepada Musa. Karena mereka tahu, orang-orang Israel ini, dia tahu bahkan cuma 40 tahun itu enggak lama ya. 40 tahun itu enggak lama. Misalnya gini, misalnya saya umur 40 tahun misalnya. Oh, orang tua saya melahirkan saya misalnya umur 25 tahun. Berarti orang tua saya umur 65 tahun, bener nggak? Ya, itu masih bisa dilihat. Kan ada orang sampai generasi keempat masih bisa lihat kalau dia kawinnya agak muda. Benar saudara? Ya, jadi mereka itu tahu persis apa yang terjadi. Ya, kepada bapak mereka mungkin baru satu angkatan juga karena cuma 40 tahun. Ya, jadi mereka tahu persis bagaimana Musa itu membelah Laut Merah, Laut Tibereu. Mereka itu tahu semua. Jadi peristiwa Musa ini buat mujizat demi mujizat, mereka itu tahu di mana Musa itu memimpin bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Mereka itu tahu semua sejarah ini. Jadi mereka melihat Musa itu bukan manusia biasa, saudara, tapi manusia pembuat mujizat. Dan dia baru saja wafat, meninggal. Nah, pada waktu dia meninggal, saudara, puyeng mereka. Karena udah di ujung, mereka akan menyeberang. Dan akhirnya Tuhan memilih Joshua. Ya, Joshua adalah generasi yang keluar bersama-sama dengan Kaleb. 10 pengintai yang lain udah mati. 12 pengintai, ingat? Waktu mereka pergi diutus sama Musa, 10 menyampaikan berita yang buruk, 2 menyampaikan berita baik, yaitu Joshua dan Kaleb. Benar? Karena mereka menyampaikan berita yang baik, berita yang benar, karena pikiran mereka juga benar. Ya, akhirnya 2 orang ini, saudara, mereka berjalan di dalam kebenaran.
Walaupun bangsa ini bangsa tegar tengkuk, saudara, tetapi orang dua ini mereka memilih untuk melihat seperti Tuhan melihat. Ada amin. Ya, dan orang dua inilah yang masuk ke tanah Kanaan, saudara. Ini luar biasa. Salah satunya Joshua. Dia akan menggantikan Musa menjadi pemimpin untuk menyeberang supaya mereka tiba di tanah Kanaan. Jadi saat itu benar-benar Israel dalam keadaan yang broken, keadaan yang kehilangan figur, ya, dan mereka juga kehilangan seorang jenderal lah, boleh dikatakan, karena Musa itu dia memimpin segalanya, dia juga memimpin pasukan, saudara. Karena Musa ini dia yang mendengar aba-aba dari Tuhan. Kalau Tuhan bilang A, A, Tuhan bilang B, B, Tuhan bilang C, C, saudara. Nah, inilah keberhasilan sebenarnya. Keberhasilan itu bukan apa yang kita buat yang kelihatan ini, saudara. Tapi keberhasilan itu bagaimana kita punya hubungan dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kita tahu persis apa yang akan kita lakukan, step-step apa. Karena Tuhan akan memimpin setiap langkah-langkah kita. Tuhan akan memberitahu kepada kita langkah-langkah apa yang harus kita jalani, yang harus kita hidupi, yang harus kita lakukan, sehingga kita bisa merebut tanah perjanjian, sehingga kita bisa menikmati semua yang Tuhan janjikan kepada kita. Saudara, kalau bisa jangan ada satupun yang terlewati, yang miss dalam hidup kita, ya. Semua yang Tuhan sediakan bagi kita di tanah perjanjian, harusnya itu kita nikmati. Ada amin. Haleluya. Dan itu memang keinginan Tuhan. Tuhan mau susu dan madu yang ada di sana dinikmati oleh bangsa Israel. Saudara yang kekasih, jadi secara logika manusia transisi ini adalah momen paling rentan bagi bangsa Israel. Tetapi yang luar biasanya di tengah krisis kepemimpinan ini, Tuhan telah menunjuk Joshua bin Nun untuk memimpin bangsa ini, saudara, untuk memasuki tanah Kanaan. Dan pertanyaannya adalah, mengapa Joshua bisa berhasil membawa jutaan orang ini masuk ke tanah Kanaan? Dan kita melihat, saudara, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Saya cuma mau tampilkan dua ayat firman Tuhan pada hari ini, dan biar ini boleh menjadi jawaban buat kita sekalian, ya, kita orang-orang percaya, sehingga kita tidak lagi miss, kita tidak lagi bilang, kok kayak begini hidup ini. Tapi setiap hari kita boleh excited karena kita menikmati semua apa yang Tuhan sediakan di tanah perjanjian. Amin. Ingat, kita sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terang. Kita sudah ada di dalam terang Tuhan yang ajaib. Kita sudah ada di dalam terang Tuhan yang ajaib. Coba bilang ke tetangga kita, kita sudah ada di tempat terang Tuhan yang ajaib. Kasih tahu ke tetangga kita biar sadar. Ya, biar kita nggak berpikir, oh kita nih kegelapan mulu yang dipikirkan. Sudah, kita ada di dalam terang Tuhan yang ajaib. Kalau udah terang pasti kelihatan apa yang Tuhan sediakan buat kita. Makanya kalau udah terang jangan mati-matiin lampu, ya. Ya, karena kalau kita matiin lampu kita nggak kelihatan semuanya. Tapi kalau ada terang, kelihatan semua yang Tuhan sediakan buat kita. Oke, yang pertama kita akan buka di Joshua 1 ayat 7. Saudara, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Oke? Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum nih yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Haleluya. Saudara, lihat di situ apa yang Tuhan inginkan? Yang Tuhan inginkan supaya kita beruntung kemanapun kita pergi. Itu yang Tuhan inginkan, bukan kegagalan. Ya, jadi kalau kita gagal, ya udahlah, gak apa-apa, kita coba lagi, kita belajar dari kegagalan. Saudara, tidak begitu. Gagal itu bukan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah keberuntungan. Ada amin? Siapa yang mau beruntung hidupnya? Semua kita mau beruntung. Saya juga mau beruntung. Ya. Dan ini memang janji Tuhan untuk beruntung. Ini firman Allah. Keberuntungan itu disediakan buat kita. Makanya Tuhan kasih perintah, aba-aba, ingatkan Joshua supaya bertindak hati-hati. Seperti yang dikatakan oleh Musa. Jadi Tuhan sudah berfirman kepada Musa
Dan Tuhan mau bilang kepada Joshua, Joshua, kalau Musa telah membawa kalian sampai di tepi sungai Yordan, itu karena Musa mengikuti perintah-perintahku. Walaupun ada satu yang miss, yang Musa akhirnya dia marah, saudara yang kekasih, dia tidak melakukan exactly dan akhirnya dia nggak bisa masuk tanah Kanaan gara-gara itu. Ya, tetapi overall dia lakukan semuanya sehingga dia bisa sampai di titik itu. Saudara yang kekasih, kebenaran firman Tuhan datang kepada kita. Saya selalu katakan ini untuk memproteksi, untuk melindungi kita, untuk membawa kita mengalami keuntungan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Ya, jadi jangan kita salah persepsi dengan Tuhan. Banyak orang mau melakukan firman Tuhan supaya diberkati. Saudara, berkat itu sudah disediakan di tanah Kanaan buat kita. Ada amin. Jadi yang perlu buat kita adalah mengikuti aturan mainnya, sehingga kita bisa menikmati. Aturan main ini berbicara kunci. Kalau kunci itu saudara lemari baju misalnya dikunci. Untuk mendapatkan baju itu, bukan baju itu tidak ada. Baju itu sudah ada di dalam lemari, ada amin. Kita tinggal buka pintu itu, pintu lemari itu, dan kita ambil baju yang disediakan. Saudara, firman ini adalah kunci, the key, supaya kita bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Kemenangan, dia berkata, it is finished. Surga aja belum kita pergi, dia udah sediakan buat kita. Ada amin. Ya udah ada, surga udah ada. Surga bukan nanti kita mau pergi baru disediakan. Enggak, segala sesuatu berkat Tuhan sudah sediakan buat kita. Ada amin. Semua sudah tersedia di tanah Kanaan. Nah sekarang Tuhan mau supaya kita beruntung. Beruntung di sini berbicara apa? Berbicara bahwa berkat itu bukan karena kita, tapi berkat itu karena Tuhan sayang sama kita. Dia mengasihi kita, dia sediakan berkat bagi kita. Ada amin. Nah kita ini hanya ambil kuncinya, bergerak, berjalan, dan buka pintu yang sudah disediakan buat kita. Ada amin, untuk mengambil berkat-berkat. Jadi berkat itu bukan usahamu, tapi segala sesuatu keuntungan ini berbicara anugerah, berbicara perbuatan Allah, bukan perbuatan kita. Ada amin. Berkat disediakan untuk kita, saudara. Pada waktu sampai di tanah Kanaan, sudah ada madu dan susu di sana. Ada amin. Haleluya, sudah ada, saudara. Dan kita lihat, saudara yang kekasih, apa yang terjadi di sini dibilang, dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Jadi hati kita ini harus dikuatkan. Setiap hari kita harus menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita dengan sungguh-sungguh, sehingga kita bisa bertindak hati-hati, tidak gegabah, tidak sembrono, tidak suka-suka kita. Banyak orang bertindak di dalam kehidupannya suka-suka dia, mau-maunya dia, tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan. Dia cuek aja, dia lakukan aja, dia pergi aja, sehingga mengakibatkan dia tidak bisa menikmati keberuntungan yang Tuhan sudah sediakan kepadanya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa bertindak hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Hukum ini diperintahkan kepada kita, sekali lagi yang saya katakan itu, untuk memprotek, untuk melindungi kita, untuk membawa kita supaya kita bisa menikmati semua yang Tuhan sediakan buat kita. Itu titik, tidak ada yang lain. Jadi waktu kita mau melakukan firman Tuhan, kita harus ingat, oh ini adalah kuncinya, di mana saya akan membuka semua pintu-pintu berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Jadi kalau Tuhan bilang bangun pagi, bangun pagi. Ada amin. Tuhan bilang sembahyang, sembahyang. Tuhan bilang berdoa, berdoa. Tuhan bilang bapak-bapak jadi imam dalam keluarga, jadi benar-benar imam. Jangan bilang hari ini gue jadi imam, besok gue gak jadi imam. Soalnya gue kan capek, gue harus kerja, gue ini. Hei saudara yang kekasih, Tuhan yang berperang. Kalau Anda nanti baca Joshua ini merebut tanah Kanaan, Tuhan yang berperang. Tapi Tuhan mau dia mendengarkan aba-aba. Ada amin. Saudara, kalau kita belajar pada waktu Joshua merebut tanah Kanaan, di sini saya catat, saudara kekasih. Pertama dia menyeberang sungai Yordan, saudara. Ya, pertama kali adalah sungai Yordan. Mereka harus menyeberang. Saudara, mereka tidak punya perahu yang besar untuk memuat jutaan orang itu menyeberang sungai Yordan. Paham? Tetapi Tuhan telah berfirman kepada Joshua. Joshua mengikuti aba-abanya Tuhan. Anda kalau mau berjalan dari miracles to miracles, Anda ikuti aba-abanya Tuhan. Tuhan katakan apa? Joshua, kamu akan menyeberang sungai ini.
Dan Tuhan minta supaya yang berjalan di depan itu bukan tentara, bukan saudara. Bukan pasukan, bukan. Tapi yang berjalan di depan adalah imam. Ada amin. Saudara, kita ini adalah imamat yang rajani. Ada amin. Ya, imam zaman dulu, imam yang berhubungan dengan Allah. Umat tidak. Tapi kita ini tadi ya, kita sudah perjamuan kudus. Dikatakan oleh saya apa? Kuasa darah Yesus telah membuat kita mempunyai akses ke tempat kudus Allah. Ada amin. Setiap saat, setiap waktu kita bisa berhadapan dengan Tuhan. Ada amin, saudara kekasih. Karena kita adalah imam. Amin. Jadi, saudara kekasih, imam berjalan di depan. Berjalan. Imam ini yang mendengar suara Tuhan dan mematuhinya. Kita harus mendengar suara Tuhan dan kita mematuhi. Bagaimana Anda mau berhasil hari itu kalau Anda tidak punya hubungan di pagi hari dengan Allah? Amin. Ya, kita mau lewati hari itu. Di hari itu banyak musuh, saudara. Ada musuh sungai Yordan di sana. Tidak ada kapal di sana. Mereka bukan orang-orang yang jago berenang. Mereka lahir di padang gurun, tidak pernah diajarin berenang. Anda paham itu? Amin. Ya. Mereka harus mendengar suara Tuhan. Saudara, pada hari Anda akan berjalan dari pagi, siang, sore, sampai malam hari, saudara. Ada musuh-musuh di sana yang kita tidak tahu seperti apa musuhnya. Makanya Tuhan bersabda kepada Joshua, tempat ini belum pernah engkau lalui sebelumnya. Ada amin. Hari kemarin kita lalui, hari ini belum pernah kita lalui. Tapi kalau Anda tidak libatkan Tuhan, kita nggak tahu 10 menit di depan apa yang akan terjadi. Kita nggak tahu ada tantangan apa di sana. Kita nggak tahu ada musuh apa di sana. Terkadang 5 menit mengubah sejarah hidup manusia. Ada orang, dia sehat-sehat, tiba-tiba dia boom, dia tertabrak dengan mobil, saudara. Lumpuh. Ya, ponakan Ibu Marsha itu. Ya, naik motor, tabrakan. Akhirnya lumpuh, bukan cuma lumpuh, akhirnya meninggal dengan kelumpuhannya dia. Masih muda, punya cita-cita, mau jadi pilot, nggak jadi bercita-cita, boro-boro. SMA aja jadi nggak tamat sekolah. Karena udah lumpuh dari sini ke bawah, udah nggak ada rasa. Paham? Berapa menit tabrakannya mengubah sejarah hidupnya dia. Hati-hati. Ada amin. Perlu di pagi hari Anda bangun dan cari wajah Tuhan. Jangan pada enteng ini, saudara. Ini saya ulang-ulang bicara ini. Ya, ini saya ulang-ulang. Bahkan saya bilang Pastor Doni tadi, yuk kita berdoa semalaman yuk. Ya, sudah ini penting. Hubungan dengan Tuhan ini sangat penting. Karena kalau Anda lihat Joshua, dia mengikuti apa-apa. Orang yang tidak punya hubungan dengan Tuhan tidak akan pernah mengikuti apa-apa. Anda tidak akan mendengarkan suara Tuhan. Anda cuma baca asal baca. Habis baca ditanya baca apa? Yang penting udah baca firman. Kan begitu, saudara. Anda harus punya hubungan. Kita lihat menyeberang sungai Yordan. Ini yang pertama, aba-aba itu. Mujizat pertama terjadi pada waktu imam menyentuhkan kakinya di air di sungai Yordan. Saat itu sungainya terbelah. Seperti apa yang terjadi di Laut Merah, di Laut Tibereu. Ada amin, saudara kekasih? Hal yang sama terjadi. Tuhan mau apa yang terjadi di Musa itu terjadi di Joshua. Tuhan mau apa yang terjadi di Joshua terjadi di kita. Ada amin. Haleluya. Siapa yang rindu, saudara? Siapa yang rindu? Rindukan mujizat itu. Karena itu milik Anda dan saya. Keberuntungan adalah milik Anda dan saya. Ada amin. Haleluya. Sama-sama masuk di tanah Kanaan. Benar? Semua masuk. Semua melimpah di sana susu dan madu. Seharusnya semua sama rata bisa menikmatinya. Ada amin. Tapi kenapa yang satu naik, yang satu turun? Kenapa gereja Tuhan demikian? Yang satu kelihatannya jalan di dalam berkat, yang satu di jalan dalam kutuk. Bukan karena Tuhan tidak menyediakan berkat bagi kita. Semua telah masuk tanah Kanaan. Ada amin. Tetapi kitanya yang membatasi kuasa Allah bekerja dalam diri kita. Karena kita bukan melihat, bukan mendengar suara Tuhan, tetapi kita menjauh dari Tuhan. Kalau kita menjauh dari Tuhan, kita akan dengar yang pertama suara kita sendiri. Suara kita adalah suara daging. Yang kedua, kita akan dengar suara hiruk pikuk dunia ini yang akan menghancurkan kita. Kalau Anda baca seterusnya, dikatakan setelah itu, saudara yang kekasih, waktu habis nyebrang,
Daerah pertama yang harus dia lakukan adalah dia mendirikan tugu peringatan di mana di Gilgal Tuhan meminta dia untuk menyunat seluruh orang-orang yang belum disunat ini, yang lahir di padang gurun. Saudara, dia harus taat apa yang Tuhan perintahkan. Dia harus punya hubungan dengan Tuhan. Ada amin? Karena dia mau mendengar suara Tuhan. Kalau Tuhan bilang sunat dan dia tidak sunat, gimana saudara? Firman Tuhan terkadang tidak punya kuasa. Kita udah tahu, ya. Tuhan berkata, kalau kau di dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja maka akan diberikan. Kita udah tahu. Tapi kok kita nggak bisa hidup di sana? Karena kita nggak punya hubungan. Saudara, kalau kita punya hubungan di pagi hari, firman itu dia, kita baca. Walaupun kita udah pernah baca, waktu kita baca kembali, hubungan itulah yang membuat firman itu jadi berkuasa atas kita. Tapi kalau nggak punya hubungan, firman itu hanya jadi logos, bukan jadi rema dalam hidup kita. Paham? Tapi hubungan itulah yang membuat firman itu jadi hidup, dapat kita nikmati. Dan saudara, yang berikutnya, ini dia dengar aba-aba, ya, karena ini mereka ini belum disunat, saudara. Dan yang berikutnya, saudara, daerah pertama yang diduduki adalah apa? Daerah Yeriko. Itu daerah tanah Kanaan. Saudara, apa yang dilakukan? Di sana ada tembok yang tebal. Untuk menghancurkan orang-orang di dalam tembok di Yeriko itu, mereka harus menghancurkan dulu ini temboknya, saudara. Dan apa yang Tuhan lakukan, saudara? Suruh Joshua. Apakah dia suruh maju peperangannya pakai peperangan yang mata melihat ini? Oke, dijebol aja. Dijebol rame-rame kita dorong. Enggak. Tuhan bilang apa? Mereka suruh berputar. Betul? Suruh diam. Benar? Dan hari ke-7 baru mereka bersorai. Benar sayang kekasih? Ini berbicara apa? Ini berbicara hal spiritual. Ya, kalau spiritualnya kita nggak dapat, nggak mungkin kita bisa dapat. Ya, yang fisik ini. The truth is parallel, kata Billy Graham. Apa yang terjadi di alam spiritual, itu akan terjadi di alam nyata. Ada amen. Tapi kalau Anda nggak punya hubungan spiritual dengan Tuhan, Anda tidak akan pernah melihat kenyataan itu terjadi. Anda tidak pernah melihat yang Tuhan katakan keberhasilan, keberuntungan menjadi milik kita. Kita nggak akan lihat. Ya berhasil, tapi banyak orang berhasil, tetapi tidak pernah menikmati keberhasilannya. Ada begitu banyak. Sudah seperti kantong bocor, tahu? Ya ada sih, ada. Tetapi diisi, kantongnya bocor, habis lagi, habis lagi, habis lagi. Ada orang bekerja keras, tapi tidak bisa menikmati. Karena banyak aja. Anda pernah dengar orang bilang, aduh ada aja keperluannya. Aduh, harus ini, harus itu, harus ini. Habis deh, boro-boro mau beli ini, boro-boro mau ini. Anda pernah dengar itu? Atau pernah ngalamin? Saya dulu pernah ngalamin seperti itu. Tapi hari-hari ini saudara, itu bukan perkara yang besar buat saya. Karena ada Tuhan dalam hidup saya. Ada amen? Saudara, pendetanya harus ngalamin dulu. Kalau pendetanya nggak ngalamin, gua jual panji sama lo, ngerti? Ya, saudara, saya begitu ngalamin Tuhan dalam hidup. Saya bisa melihat tangan yang kuat, yang perkasa memimpin kehidupanku. Ada aman. Makanya hal yang sama, saya rindu itu terjadi dalam dirimu. Kenapa saya ini suka gregetan kepada Anda? Karena saya lihat kok naik turunnya terlaluan ini. Saudara, kalau Anda naik turun yang seperti saya sudah katakan, kalau kita disuruh pergi tingkat 5, tapi Anda naik di tingkat 2, turun lagi ke tingkat 1, naik lagi tingkat 2, turun lagi tingkat 1, kapan nyampainya ke tingkat 5? Paham? Anda gak akan pernah nyampe. Kalau kehidupan rohani Anda naik turun, Anda tidak akan pernah melihat apa yang dijanjikan Tuhan di tanah Kanaan buat engkau. Amin. Anda baca selanjutnya Joshua, ya. Dia masuki kota Ai. Itu aba-abanya semua dari Tuhan. Jadi sesungguhnya yang berperang itu Tuhan, bukan mereka. Mereka tinggal mengikuti aba-aba yang Tuhan perintahkan. Itulah sebabnya saya katakan, aba-aba ini adalah kebenaran firman yang harus kita renungkan siang dan malam. Yang harus kita hidupi itu mulai di pagi hari. Waktu kita bangun, ku cari wajahmu, kata Daud. Ada amin. Dan pada waktu ada tantangan, saudara, karena kita udah dapat,
kita sudah dapat, ya, di pagi hari. Kita bukan cuma terima logos, tapi kita terima rema. Ya, pada waktu ada tantangan di siang hari, rema itu kita ambil dan kita hidupi. Amin. Kita makan jadi kekuatan buat kita. Ada amin? Untuk berdiri dan mengalahkan musuh-musuh yang menyerang kita pada siang hari. Ada amin? Haleluya. Saudara, ayo kita hidupi ini rahasia, saudara. Makanya tadi saya judulnya apa? Rahasia merebut tanah perjanjian. Rahasia. Tuhan katakan bahwa Dia tidak memberitahu rahasia kepada orang-orang yang bukan yang dekat dengan Dia. Rahasia itu biasanya kita hanya cerita kepada orang-orang yang very close to us, yang sangat dekat dengan kita. Benar? Sahabat kita. Benar? Orang yang kita bisa percaya. Tapi bagaimana Tuhan mau cerita sama kita? Kita selalu jauh dari Dia. Dia mau percayakan sesuatu, tapi kita nggak mau menjadi orang-orang yang dipercayakan. Dan kita juga nggak mau percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Karena kalau kita percaya, coba Anda kalau misalnya ada orang tawarin pekerjaan, Pak Daud, Anda mau naik posisi nih, ya, mau jadi apalah, kepala divisi atau apalah, saya di birokrasi dan urutannya di pemerintahan saya nggak ngerti. Ya, urutannya pokoknya lebih tinggi dari sekarang, 2 level lebih tinggi dari Pak Daud, ya, misalnya kayak gitu. Tapi Pak Daud, kamu nih aturannya kamu harus begini, gini. Kamu harus hadir, ini kira-kira sama 3 bulan. Jam 6 pagi kamu harus ada di kantor, Pak Daud. Dan kamu harus lakukan ini. Kamu harus perform ini. Dan kamu harus belajar ini. Ada program baru, Pak Daud. Gini, dan ini tersedia. Kalau Pak Daud mau naik kelas, dia mau ke posisi 2 level di atas dia. Waduh, dia akan excited. Itu bukan sesuatu yang halangan buat dia. Tapi dia akan menyediakan waktu kalau dia rindu, kepengen terjadi. Tapi kalau dia gak kepengen itu, dia bilang, udahlah, gua malas, gua capek, gua begini-begini aja. Ya sudah, jadilah begitu-begitu aja. Semua itu ada di kita, keputusan ada di kita. Mau atau tidak mau itu ada di Anda. Tidak bisa ada yang paksa. Itulah sebabnya dia katakan bahwa kuatkan, teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Amin. Sungguh-sungguh. Mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Mencari Dia sungguh-sungguh. Menyediakan waktu bagi Dia sungguh-sungguh. Memperhatikan firman-Nya sungguh-sungguh. Semuanya harus sungguh-sungguh. Harus serius. Jangan main-main. Jangan naik turun. Harus sungguh-sungguh. Haleluya. Saya percaya Tuhan sedang berbicara kepada kita semua hari ini. Saudara, saya rindu banget. Saya rindu banget. Di akhir tahun, sebelum kita tutup, kita mengalami Tuhan. Mengalami yang Tuhan janjikan di sini. Ya. Apa? Beruntung. Dikatakan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, kalau kita tahu aba-abanya, pasti kalau aba-abanya belok kanan, kita akan belok kanan. Aba-abanya belok kiri, kita akan belok kiri. Benar? Ya, bukan aba-abanya belok kanan, kita belok kiri. Tidak. Saudara, yang berikutnya, kedua. Coba kita lihat. Yosua 1 ayat 9. Kita baca sama-sama. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Nah, ini sekali lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab, sebab apa? Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Amin. Ada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya, ada Tuhan. Waktu kita ke kantor ada Tuhan. Waktu kita masak ada Tuhan. Waktu kita naik kendaraan ada Tuhan. Benar? Waktu kita tidur ada Tuhan. Kita bangun ada Tuhan. Tapi apakah Dia menjadi nakoda dalam hidup kita? Itu persoalannya. Dia ada.
Makanya firman Tuhan dikatakan di sini, supaya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Saudara bisa kecut hati ini, bisa tawar hati ini. Ini berbicara tentang apa, saudara yang kekasih? Hati ini bisa tawar, saudara, dan bisa kecut. Karena yang dihadapi ini bukan main-main. Dengan kemampuan diri kita tidak bisa mengatasinya. Dengan keadaan orang Israel, tidak mungkin mereka bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di sekitar tanah Kanaan. Saudara, kalau baca seterusnya, saudara, itu Tuhan yang mengatur strategi. Ya, Tuhan yang bilang, ini 30.000 orang nih, pasukan dia harus ngumpet di sini nih, bersembunyi di sini. Nanti pasukan itu akan keluar dan semua strateginya diajarkan. Kalau tidak mendengarkan suara Tuhan, bisa kecut dan tawar hati. Banyak kita di dalam perjalanan mengikut Tuhan, kita suka kecut dan tawar hati. Dan mungkin Anda datang pada hari ini juga, Anda sedang kecut dan tawar hati. Anda tidak melihat terang Tuhan itu, Anda tidak melihat keberuntungan itu, Anda tidak melihat keberhasilan yang sesungguhnya yang Tuhan sediakan buat engkau. Saudara, kalau Anda bisa menikmati yang Tuhan sediakan buat Anda, saya mau katakan Anda akan bersorak-sorai dan bersuka cita atasnya. Saya garanti bahwa nothing is impossible. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semua Joshua mengikuti seluruh perintah. Makanya dikatakan mendengar dan mengikuti seluruh yang diperintahkan. Karena di situ ada rahasia. Amin. Tuhan gak ngomong ke semua orang. Amin. Dia cuma ngomong ke bangsa Israel, umat kepunyaannya. Dia tidak buka kepada dunia. Dia hanya buka kepada kita, anak-anaknya, kepada orang pilihannya, kepada orang-orang yang percaya kepada dia. Tapi kita tidak mau menyediakan. Haleluya. Saudara, mengapa Joshua berhasil? Karena dia sadar, saudara, bahwa tanah Kanaan itu tidak bisa ditaklukkan dengan kemampuan militernya. Tidak bisa ditaklukkan dengan kemampuan bangsa Israel. Tanah Kanaan ini hanya bisa ditaklukkan oleh Tuhan sendiri. Haleluya. Di dalam kehidupan ini, kalau kekuatanmu yang engkau andalkan, Anda gak bisa menaklukkan musuh-musuh yang Anda lihat tiap hari. Tetapi kalau Tuhan yang berperang, apa sih yang Tuhan gak bisa lakukan? Makanya Tuhan berkata, kalau aku di pihakmu, siapakah lawanmu? Gak ada lawan, saudara. Amin. Hari ini Tuhan sedang berbicara pribadi kepada kita. Ya, Dia memimpin bangsa ini, saudara kekasih, supaya bangsa ini bisa melihat Tuhan yang besar. Supaya mereka bisa mengalami Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa atas hidup mereka. Tuhan mau supaya kita mengalami ini semua. Tuhan mau semua berkat yang Dia sediakan buat kita, kita nikmati. Tadi saya katakan supaya tidak ada satupun yang miss. Keberanian Joshua kalau kita lihat, di mana dia mengalahkan semua musuh-musuhnya, bukan lahir dari rasa percaya diri. Ya, bukan lahir dari self-confidence-nya dia, saudara. Melainkan kesadaran akan kehadiran Allah di dalam kehidupannya. Ini penting sekali dalam hidup kita. Saudara yang kekasih, di kalimat terakhir dikatakan, di ayat 9 tadi, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Jadi kehadiran Tuhan ini, saudara, di dalam kehidupan Joshua, telah menularkan satu keberanian kepada Joshua untuk tidak takut dan tidak khawatir terhadap situasi dan keadaan apapun di tanah Kanaan ini. Karena dia tahu yang menyertai dia adalah Tuhan sendiri. Nah, untuk punya kepercayaan yang bulat seperti ini, kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Kembali semuanya hubungan dengan Tuhan. Bukan Tuhan tidak hadir, Dia hadir. Tetapi kita kurang percaya
kehadirannya. Karena kita tidak punya hubungan. Maka ada firman Allah, katakan di Mazmur, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Kalau Anda nggak dekat dengan Tuhan, Anda tidak mungkin tenang. Karena apa? Situasi dan keadaan terlalu banyak di dunia ini yang mau menghancurkan kita. Memang begitu banyak tantangannya, saudara. Makanya saya bilang, waduh, saudara, kalau Anda punya media sosial, Anda punya apa? Yang seperti Anda punya Instagram, punya Facebook, punya yang lain-lain, yang Anda lihat, Anda ketagihan di sana. Sekali-sekali Anda harus matiin itu, saudara. Ya, harus dimatiin. Jangan Anda tidak matiin, karena itu penggoda buat kita. Amin. Tanpa kita sadar, lagi nunggu lagi apa itu. Hati-hati, saudara. Kalau hal-hal yang seperti itu mulai memisahkan kita dari Tuhan, kita nggak bisa kuasai lagi. Makanya saya bilang saya nggak bisa membayangkan 20 tahun yang akan datang generasi. Bayangkan Anda generasi anak-anakmu yang anak-anaknya masih kecil hari ini, ya, anak-anak sekolah minggu. Anda bisa bayangin nggak 20 tahun yang akan datang seperti apa? Itu nanti, ya, yang saat ini kan teknologi itu dia menghadirkan teknologi ini seperti kalau AI, ya, kayak AI gitu loh. Itu AI itu ada orang pacaran sama AI, ada orang jadi dia nggak perlu punya teman, apalagi yang individual, dia ngomong-ngomong aja sama AI, saudara. AI itu udah bisa jawab seluruh pertanyaannya dia. Orang lain belum tentu bisa jawab pertanyaannya dia, benar nggak? Kalau AI bisa jawab, saudara. AI dia mengambil seluruh informasi, ya, seluruh informasi dari seluruh dunia yang ditaruh di situ. AI juga bisa salah. Makanya orang kalau tidak punya kebenaran firman yang kokoh dan dia coba pakai AI, dia bisa dihancurkan. Karena AI itu dia coba menggabungkan, ya. Saya ngomong sama AI gitu, saya bicara sama dia. Akhirnya saya bilang, AI kamu salah, kamu begini. Oh ya, benar sekali yang Anda bicara gini. Aku bilang, tolong ya, informasi saya ini, kalau ada yang bertanya jangan jawab yang kayak itu. Itu udah benar, jawabnya harus kayak gini. Saya setuju dengan Anda. Begini pemikiran Anda melampaui. Seperti itu. Ini untuk firman Tuhan, saudara. Saudara yang kekasih. Tapi kalau orang gak ngerti, udah dia dengan AI aja. Udah dipikir AI menjadi jawaban. Anda bayangin 20 tahun yang akan datang, Anda udah gak bisa membedakan yang mana makhluk hidup, yang mana AI, yang mana teknologi. Karena teknologi mau menggeserkan ciptaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mau kita jadi manusia sosial, ya. 2-3 orang berkumpul demi nama Tuhan, itu gereja. Amin. Sesama ciptaan Tuhan. Sekarang AI bisa gantiin ciptaan Tuhan. 20 tahun yang akan datang, Anda bisa bayangkan? Mungkin anak-anak Anda udah gak keluar, yang ada cuma lagi nama AI, udah jadi kayak orang gila semua sendiri-sendiri, individual. Kita gak pernah tahu. Makanya saya yakin banget Tuhan akan datang segera. Lihat teknologi yang begitu mengerikan ini. Benar yang memisahkan kita dari Tuhan, saudara. Makanya Tuhan bilang, kalau dia tidak mempersingkat waktunya, tidak ada satupun yang diselamatkan. Karena dunia semakin hancur, semakin bobrok. Dunia sedang menuju kepada kehancuran. Generasi di bawah kita, kalau orang tua tidak berdiri di dalam kebenaran, orang tua tidak mencari Tuhan sungguh-sungguh, Anda sedang menghancurkan generasi di bawahmu. Kasihan, saudara. Dan kita lihat dari kitab Joshua ini, dari perjalanan Joshua di tanah Kanaan ini, kita bisa melihat bahwa semua karena Tuhan. Tuhan yang berperang, Tuhan yang mengerjakan semua kebenaran firman yang Tuhan sampaikan kepada Joshua, itulah yang terjadi. Sehingga mereka bisa merebut Kanaan sesungguhnya menjadi milik mereka. Dan menikmati semua susu dan madu yang Tuhan sediakan di sana. Saudara yang kekasih, ambil keputusan pada hari ini. Jangan tunggu besok, tapi hari ini mulai bangun kehidupanmu dengan Tuhan. Kehidupan spiritualmu menentukan kehidupanmu setiap hari. Jangan sampai Anda seolah-olah Anda menjadi bapak, Anda menjadi ibu untuk anakmu, menjadi oma, menjadi apa aja, menjadi istri, menjadi suami. Tetapi sebenarnya kita tidak lagi hidup di dalam kebenaran firman. Yang kita hidupi itu hanyalah kehidupan yang kita anggap baik menurut pemikiran kita. Sudah bukan lagi kebenaran firman. Kita telah begitu jauh dengan Tuhan. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Jangan sampai kita terhilang. Karena firman Allah berkata, ada sepertiga daripada bintang, ya, berjatuhan di hari-hari terakhir ini. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Hubungan dengan Tuhan
itu menentukan kehidupan kita. Makanya dibilang harus through Jesus. Ya, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Berbicara melalui dia, berbicara hubungan harus lewat dengan dia. Tanpa lewat dengan Tuhan Yesus, kita tidak bisa berhubungan dengan surga. Tapi Tuhan Yesus yang adalah kebenaran firman-Nya, tidak kita hidupi setiap hari. Bagaimana kita mau menikmati tanah Kanaan yang Tuhan sediakan buat kita. Saudara, saya rindu di khotbah pada hari ini supaya kita berbalik kepada Tuhan. Ini adalah rahasia di mana Tuhan mau semua berkat yang Dia sediakan di tanah Kanaan menjadi milik kita bersama. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.